3 metode untuk memperoleh sistem informasi. Yang pertama ada bespoke development, yaitu pengembangan yang dipesan lebih dahulu. Ini merupakan proses pembangunan sistem informasi dari awal oleh profesional IS, baik internal atau in-house maupun eksternal atau outsourcing. Kelebihannya adalah sistem dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan bisnis dan berpotensi menjadi keunggulan kompetitif. Yang kedua ada Baik, selanjutnya kita masuk kepada dalam model System Development Life Cycle atau SDLC yang memperkenalkan pendekatan terstur dalam pengembangan sistem yang terdiri dari serangkaian fase yang berurutan. Tahapan umum dalam siklus hidup pengembangan sistem yaitu yang pertama ada inisiasi, yang dimana fase ini merupakan tahap awal dalam proyek pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan proyek dan mempersiapkan keberhasilannya. Yang kedua, penilaian kelayakan. Penilaian kelayakan adalah proses awal untuk menentukan apakah proyek sistem informasi layak dijalankan. Kegiatan ini menghasilkan laporan kelayakan dan rekomendasi untuk melanjutkan atau tidak. Penilaian mencakup 3 aspek, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional organisasi. Yang ketiga, ada analisis sistem. Fase analisis sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan rinci penggunaan terhadap sistem informasi baru. Proses ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi sistem yang ada. Yang keempat, perancangan sistem, yang dimana fase ini mengubah kebutuhan pengguna menjadi rencana teknis yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Tahapan ini mencakup 2 tingkat, yaitu perencanaan sistem tingkat umum dan perencanaan yang rinci. Yang kelima, pembangunan sistem. Fase pembangunan sistem adalah proses teknik pembuatan perangkat lunak berdasarkan rancangan yang telah disusun. Inputnya adalah spesifikasi kebutuhan dan rancangan, sedangkan outputnya adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk dokumentasi sistem dan panduan pengguna. Yang keenam, itu ada implementasi dan peralihan sistem. Fase implementasi mencakup persiapan menjalankan sistem di lingkungan yang nyata, termasuk pemasangan perangkat keras dan jaringan, pelatihan pengguna, serta peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru. Inputnya itu sistem yang telah dibangun, dan outputnya itu sistem operasional yang siap di. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi Dynamic System Development Methodology. Avision dan Fitzgerald pada tahun 2006 memperkenalkan pendekatan Rapid Application Development atau RAD yang berbagi banyak prinsip dengan DSDM, yang dimana pendekatan RAD yaitu pertama berbasis pada prototyping evolutioner, bukan pengembangan berurutan tradisional. Yang kedua, melibatkan pengguna kunci melalui joint recruitment planning dan joint application design. Yang ketiga, mengandalkan alat CASE atau Computer Aided Software Engineering untuk mempercepat pembuatan model dan pengkodean. Nah, yang terakhir, membagi proses ke dalam fase perencanaan kebutuhan bersama, desain bersama, transformasi desain ke kode, dan fase cutover. Nah, keunggulan RAD adalah sistem yang dapat dikembangkan lebih cepat dan lebih akurat sesuai kebutuhan pengguna karena keterlibatan aktif mereka selama berproses. Baik, selanjutnya yaitu kriteria pemilihan perangkat lunak. Jadi pada pemilihan perangkat lunak ini ada 4 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu fitur. Jadi pada perangkat lunak harus menyediakan fitur yang relevan dan memadai sesuai kebutuhan bisnis atau operasional perusahaan. Yang kedua itu teknologi. Pada perangkat lunak harus berbasis teknologi yang mutakhir dan kompatibel dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada di perusahaan. Jadi teknologi yang digunakan juga harus mendukung skalabilitas, keamanan, serta kemudahan integrasi dengan sistem yang lain. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk perangkat lunak harus sebanding dengan manfaat dan fitur yang didapatkan. Yang keempat yaitu kustomisasi. Jadi pada kustomisasi ini, kemampuan kustomisasi memungkinkan perangkat lunak untuk disesuaikan dengan kebutuhan unik perusahaan, seperti penyesuaian alur kerja, tampilan, dan laporan sesuai bisnis spesifik.